Halo sahabat semua, semoga dalam kondisi sehat walafiat semuanya. Sahabat semua, berjumpa lagi dengan kami, Jejak Pembelajar. Di video kali ini akan membahas bagaimana cara mengaktifasi kertas kerja BOSP reguler ataupun sumber dana lainnya. Kita ada di menu beranda ataupun di menu tampilan awal, ya. Jadi di Arkas itu sahabat semua ada dua fitur utama, yaitu ada penganggaran, ada penata usaha, ya. Nah, menu penganggaran dan penata usahaan ini adalah menu utamanya yang ada di Arkas. Meskipun ada menu-menu lainnya, ya. Ada menu arsip, ada menu tutorialnya, pertanyaannya, hubungi kami, dan perbarui aplikasi. Nah, sahabat semua, untuk kita bisa mengaktifasi kertas kerja, ada syaratnya. Ya, syaratnya apa? Syaratnya adalah sahabat semua sebagai penerima dana BOSP di tahun 2025 di sini. Ada keterangannya. Kertas kerja BOSP reguler tahun 2025. Sahabat semua bisa tahu ataupun saya penerima atau tidak itu bisa mengkonfirmasi ke Dinas Pendidikan, ya. Di Dinas Pendidikan bisa dicek apakah sahabat semua itu sebagai penerima dana BOSP reguler atau bukan. Kalau bukan, maka tidak bisa aktivasi kertas kerja. Kalau sebagai penerima sesuai kriterianya, maka sahabat semua bisa mengaktifasi kertas kerjanya. Nah, di menu kertas kerja ini ataupun di menu penganggaran ini ada beberapa sumber dana. Ya, ada BOS reguler, ada BOSP daerah, ya, ada BOSP kinerja, Silpa BOSP kinerja, dan lainnya. Ini sumber dana yang bisa diaktifkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan penerimanya, ya. Jika sahabat semua sebagai penerima BOSP kinerja, maka sahabat semua bisa aktivasi, ya. Jika kemarin tahun sebelumnya sebagai penerima dan uangnya belum habis BOSP kinerjanya, maka ada menu Silpa BOSP kinerja, ya. Ataupun sahabat semua punya pendapatan lainnya dari CSR, dari komite, dan sebagainya, gitu. Nah, ini bisa dicatatkan di sumber dana lainnya, ya, yang tidak didefinisikan. Oke. Nah, yang saat ini mau kita aktifasi itu adalah aktivasi BOSP reguler tahun 2025. Nah, di sini sudah ada sahabat semua notifikasi ataupun sudah ada tombolnya. Nah, di sini ada tombolnya aktivasi kertas kerja. Ya. Aktivasi kertas kerja membutuhkan koneksi internet. Pastikan punya internet ya. Sahabat semua laptopnya terkoneksi internet. Oke. Kita klik tombol aktivasi kertas kerjanya. Nah, di sini ada isiannya, ya. Nah, karena sekolah ini adalah sekolah negeri, maka sahabat semua pengisian NIP-nya itu menjadi wajib. Ketika tidak diisi, ya, ini kita isi dulu nama bendaharanya, maka ketika kita kosongkan, kita klik lanjut, maka ini jadi invalid karena harus punya NIP, ya. Begitupun dengan komite, komitenya harus ada namanya dan email komitenya, jangan lupa. Nah, lalu sahabat semua di sini ada NIP bendaharanya. Oke, ini. Nah, NIP bendaharanya pastikan sesuai dengan ketentuannya, ya. Oke, ini contoh begitu ya. Karena ketika kita aktivasi kertas kerja itu pasti kita akan diarahkan ke halaman penanggung jawab, ya. Nah, ketika kita klik lanjut, nah di sini ada nominal pagu. Pagu dana BOS reguler itu nominalnya dihitung berdasarkan jumlah murid yang terdaftar di Kemendikbudristek
yang terbaru tentang sekolah penerima dana BOSP. Sehingga perkaliannya jumlah murid dikali nominal BOSP per daerahnya. Sehingga ketemu ini ada 79.910.000. Ini 1 tahun anggaran. Ya. Nah, ketika kita klik tombol aktivasi kertas kerja, maka kita akan diarahkan ke konfirmasi selanjutnya. Kertas kerja tahun 2025 sudah aktif. Berdasarkan Juknis, Anda wajib menganggarkan minimal 50% dari dana tahap 1 yang tersedia. Artinya, sahabat semua, untuk proses perencanaan Januari sampai dengan Juni itu minimal 50% dari pagu tahap 1. Ya, kalau pagunya 50 juta, maka tahap 1 itu dapatnya 25 juta. Persentasenya 50% ya. Nah, 25 juta ini pastikan 50%-nya sahabat semua sudah ada perencanaannya. Jangan kurang dari 50% atau 25 jutanya. Pastikan perencanaannya menyesuaikan dengan ketentuan ataupun sesuai dengan Juknis yang berlaku. Oke, kita klik tombol isi kertas kerjanya. Nah, ada 2 pilihan. Ya, sahabat semua. Ketika sahabat semua sudah pernah membuat kertas kerja ataupun punya RKS tahun sebelumnya, itu ada 2 pilihan. Ya, sahabat semua bisa salin ya, RKS dari tahun 2024 atau kita membuat baru. Nah, ini tergantung nanti kebutuhan sahabat semua ya. Bisa salin ataupun buat baru. Tapi mungkin disarankan buat baru. Karena apa? Ketika kita membuat baru, maka kita bisa merencanakan sesuai dengan kondisi hasil daripada rapor pendidikannya. Nah, itu nanti akan kita bahas. Nanti ketika penyusunan RKS. Nah, ini kita bahas proses aktivasi kertas kerja. Ya. Nah, kalau sahabat semua mengklik salin, maka secara otomatis akan menyalin dari 2024. Ini kita contohkan. Nah, ini proses menyalin. Jadi sudah ada semua nih. Ya, Januari, Februari, Maret itu sudah disalin dari 2024. Tapi memang ini karena 2024 pagunya 54 juta, tapi 2025 pagunya 79 juta, maka masih ada 25 juta yang belum dianggarkan. Ini kita harus tambah baru lagi, begitu ya. Oke, itu yang proses salin begitu ya dari RKS tahun 2024. Nah, kalau tambah baru bagaimana? Nah, ini kita contohkan. Sahabat semua, kalau kita klik tombol buat baru, sebelumnya kan kita tombol klik salin RKS itu menyalin dari 2024 sehingga otomatis terisi. Nah, kalau kita buat baru maka ini kita membuat dari awal. Ya. Ini kita klik tombol buat baru. Nah, tampilannya seperti ini. Ya, kita tambah kegiatan dan sebagainya. Nah, itu sahabat semua cara melakukan proses aktivasi kertas kerja pada aplikasi Arkas untuk menyusun perencanaan ataupun rencana belanja BOSP reguler tahun 2025. Sahabat semua, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga video ini bisa menambah informasi serta wawasan bagi sahabat semua dalam mengelola aplikasi Arkas. Sehingga proses perencanaan, proses penatausahaan itu bisa berjalan dengan baik. Sahabat semua, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sekali lagi, terima kasih banyak.